Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah yang hadir yang insyaallah dimuliakan Allah, serta seluruh jamaah sholat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini bernilai ibadah dan berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, syukur hari ini insyaallah hari ke-8 kita melaksanakan ibadah puasa. Artinya masih 21 hari lagi lebaran. Masih lama. Ya. Semoga Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Tertulis di jadwal itu materi kita membaca dan memahami Al-Quran. Dua kata itu memang tidak bisa dilepas. Bagaimana mungkin bisa memahami Al-Quran kalau tidak dibaca? Ya. Kita lebih kepada maksud dan tujuannya saja. Di dalam Al-Quran, kata-kata kitab itu begitu banyak sebutannya, Pak. Bisa kita namakan Al-Quran, bisa kita namakan Al-Kitab, bisa kita namakan Ar-Razak, bisa kita namakan Al-Muhaimin dan sebagainya. Tapi pada umumnya umat Islam menyebut kitab yang menjadi landasan hukum bagi kehidupan umat Islam adalah disebut Al-Quran. Ada juga yang menyebut Al-Karim, Al-Kitab. Contoh, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Di bulan suci Ramadan kami turunkan Al-Quran. Jadi disebut Al-Quran. Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran pun disebut kitab. Nah, jadi pada kesempatan pagi ini saya lebih menjelaskan tentang kandungan Quran saja. Secara hukum umat Islam itu diajarkan kalau dia mengambil sebuah pelajaran, Pak. Secara umum hukum dalam sumber Islam itu cuma ada 3. Rentetan cara kita mengambil hukum. Pertama Al-Quran, kemudian hadis, kemudian hasil ijtihad para ulama dinamakan fikih. Jangan terbalik ngambil hukum. Ngambil hukum ke fikih dulu, setelah fikih baru hadis, setelah hadis baru Quran nomor 3. Itu terbalik, Pak. Makanya kita kadang-kadang sesat dalam memahami kandungan Al-Quran itu. Sebuah contoh kecil saya gambarkan tentang pengambilan hukum, tentang sholat. Al-Quran itu cuma memerintahkan dalam kandungan Al-Quran, aqimis sholah, dirikan sholat.
cuman batas itu. Quran tidak menjelaskan apakah sholat itu berdiri, ataukah sholat itu berapa rakaat, apakah sholat itu 3 rakaat atau 4 rakaat. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Makanya Al-Quran perlu hadis. Ya. Hadis tentunya hadis-hadis yang sudah mencapai tingkat sahih. Bagaimana hadis menjelaskan? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Artinya dijelaskan oleh hadis. Kenapa sholat harus pakai bahasa Arab? Karena Nabi lahir di Arab. Kalau seandainya Nabi lahir di Talang Jambi, pasti sholatnya pakai bahasa Talang Jambi, Pak. Ya. Itu. Nah, kemudian ajaran Quran, ajaran hadis itu seperti tentang sholat tadi sampai kepada kita akhir-akhir ini sampai sekarang dibawalah oleh para ulama-ulama. Menurut Imam Syafi'i cak ini, menurut Imam Hambali cak ini, menurut imam-imam yang lain cak ini. Artinya sumber hukum Islam itu secara umum cuma ada 3. Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Itulah dinamakan panduan kitab fikih. Jadi jangan terbalik, Pak. Jangan terbalik di dalam mengambil sebuah hukum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran, kalau kita lihat dari sejarah, ada yang dikenal dengan kitab Samawi. Samawi itu asal kata sama'ah, langit. Dari sebelum Al-Quran ini diturunkan, ada kitab-kitab Samawi yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada 5 kitab Samawi. Dan semua kitab Samawi itu Allah turunkan semuanya kelima-limanya di bulan suci Ramadan. Pertama, Allah turunkan suhuf Nabi Allah Ibrahim itu pada malam pertama bulan suci Ramadan. Kemudian Allah turunkan, nah kitab suhud Nabi Allah Ibrahim ini masahnya di dalam sejarah berlaku kurang lebih 500 tahun. Setelah Nabi Ibrahim berpindah kepada Nabi Daud. Kitab apa turun ke Nabi Daud? Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada malam ke-6 Ramadan. Berapa lama masa kitab Zabur ini? 750 tahun. Itu masa berlakunya. Ya. Dari Nabi Daud kitab Zabur beralih masanya kepada zaman Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan kepada Nabi Musa kitab apa? Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada malam ke-12 Ramadan. Masa berlakunya 500 tahun. Habis kemasaan Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya, beralih kepada Nabi yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menerima kitab apa? Injil. Masa berlaku kitab Injil itu perselisihan para ulama-ulama tafsir, masanya berlaku 650 tahun. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam 18 Ramadan. Itu. Pada malam 18 Ramadan. Setelah Nabi Isa, kenabian Nabi Isa alaihissalam berakhir, lalu berpindah kepada Nabi penutup akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan. Jadi itu kalau kita baca sejarahnya seperti itu.
Jadi suhuf Nabi Allah Ibrahim turun pada malam pertama Ramadan. Kitab Zabur kepada Nabi Daud turun pada malam 6 Ramadan. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa pada malam ke-12 Ramadan. Kitab Injil turun kepada Nabi Isa pada malam ke-18 Ramadan. Dan kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad pada malam 17 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Itulah sejarah-sejarah kita. Kalau ada pertanyaan, ada berapa jumlah para nabi dan rasul? Ada berapa, Pak? Ada berapa jumlah nabi dan rasul kita? Berapa, Ibu? Berapa? 25. Jumlah para nabi dan rasul berjumlah 124.000, Pak. Bayangkan. Dari 124.000 para nabi dan rasul, nabi itu manusia apa malaikat? Manusia. Jadi yang namanya manusia, walaupun nabi tetap ada tempatnya khilaf dan salah. Ya. Jadi jumlah para nabi dan rasul itu 124.000. Allah uji lagi, disaring siapa memang benar-benar nabi yang sabar, yang istiqomah, yang berjuang di jalan Tuhan. Allah uji lagi, Pak, disaring. Terakhir dapatlah 25 nabi. Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari 25 nabi Allah saring lagi, diuji lagi. Siapa nabi yang memang benar seperti yang digambarkan dalam Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan pernah kalian itu mengira bahwa masuk surga itu mudah. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Aku ingin lihat di antara kalian, kata Allah, siapa orang-orang yang memang berjuang di jalanku. Di samping perjuangan menegakkan ajaran agama Allah, Allah pun ingin melihat wa ya'lamas sabirin. Siapa di antara kalian itu memang orang-orang yang sabar. Jadi dari 25 nabi Allah saring lagi, diuji lagi, digojlok lagi. Ada nabi yang sabar seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ada nabi yang tidak sabar meninggalkan umatnya karena ragu dengan janji Allah, Nabi Yunus alaihissalam. Diuji lagi. Dari 25 nabi dapatlah 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Ulul azmi itu artinya nabi yang lulus diuji kesabarannya. Dari 25 nabi Allah saring lagi, siapa dari 5 ini yang paling bagus? Nah, yang 5 tadi dapat gelar ulul azmi. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 5 nabi ini diuji lagi, siapa yang paling sabar? Ternyata dari 5 nabi ini, Nabi Muhammad yang mempunyai kelebihan yang luar biasa kalau berdoa kepada Allah, Pak. Saya yakin bapak-bapak tidak sanggup mengikuti doa Nabi Muhammad itu. Ada 3 doa Nabi Muhammad itu yang umatnya, pengikutnya sampai sekarang, saya pun tidak sanggup, Pak. Kita tidak sanggup mengikuti doa Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu sepanjang masa tetap menjadi akhlak yang baik kita contoh. Apa doa Nabi? Cuma 3 terakhir. Ya Allah, jadikan hidupku menjadi orang yang miskin, supaya tidak banyak pertanyaan alam kubur. Sanggup tak kita berdoa aja itu? Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin, supaya tidak banyak pertanyaan di hari kiamat nanti.
Yang ketiga, ya Allah, bangkitkan aku di hari kiamat nanti agar berkumpul bersama orang-orang yang miskin. Coba bayangkan. Tidak ada umatnya yang sanggup berdoa seperti itu. Sampai hadis Nabi yang lain pun menjelaskan, Rasul itu berdoa, andaikan umatku lapar, kata Nabi, akulah orang yang pertama kali merasakan lapar. Tapi kalau umatku kenyang, akulah orang yang terakhir kali merasakan kenyang. Ada tidak pemimpin yang berdoa aja? Tidak ada. Jadi dari 5 nabi, cuma Nabi Muhammad yang mendapat gelar rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Kalau kita jadi pemimpin, baru dilantik hari ini jadi anggota dewan, besok sudah tukar mobil, Pak. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang sejarah Nabi dan kitab-kitabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk kebaikan dan keburukan bagi manusia. Yang perlu kita pahami ibu dan bapak, Al-Quran itu terbagi 2. Ini saya jelaskan. Ada Al-Quran yang dinamakan qauliyah, perkataan. Inilah yang dinamakan wahyu Allah, 14 surah, 114 surah, 6666 ayat, 30 juz. Itulah Al-Quran qauliyah, perkataan Allah. Itu yang kita baca tiap hari tadarus. Ya. Ada ayat Al-Quran itu yang berbentuk alam semesta jagat raya, dinamakan kauniyah. Sekeliling kita ini adalah Al-Quran, Pak. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, gunung, dan perbukitan, semuanya itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi Quran itu secara makna, esensinya kita pahami terbagi 2. Ada Quran qauliyah, perkataan Allah atau wahyu Allah yang kita kenal dengan Al-Quran. Ada Al-Quran yang kita namakan kauniyah, yang berbentuk alam semesta jagat raya dan isinya ini, itu pun adalah ayat-ayat Allah. Nah, kita sulit membacanya kadang-kadang yang kauniyah ini. Padahal luar biasa Allah ajarkan contoh ciptaannya. Ibu kenal buah manggis, Bu? Kenal tidak buah manggis? Kenal. Buah manggis itu sebuah contoh ayat kauniyah. Allah ajarkan kepada manusia. Kita masih kecil dulu mungkin sering lotrian taruh-taruhan. Ya. Ingat buah manggis itu, Pak. Kalau luarnya ngomong 5, dalamnya pasti 5. Tidak pernah bohong buah manggis. Itu contoh Allah ajarkan kitabnya melalui kauniyah, alam semesta jagat raya. Tidak percaya, buktikan. Buah manggis kalau dia ngomong 5, dalamnya 5. Warnanya putih, rasanya manis. Dan sampai hari ini saya tidak menemukan buah manggis itu busuk dimakan oleh ulat. Karena lapisan luarnya begitu luar biasa. Kalau kita ambil sebuah pelajaran dari buah manggis ini, di luar dia ngomong jujur, di dalam dia ngomong jujur, warnanya putih, rasanya manis. Apa maknanya? Seseorang yang baik itu simbol dari buah manggis. Kalau kita ingin jadi orang yang baik, belajarlah dari buah manggis. Di luar ngomong jujur, di dalamnya hatinya tetap jujur. Hatinya berwarna putih, ucapannya manis. Jadi ulama, kiai, seorang guru yang baik sama seperti buah manggis. Luarnya jujur, dalamnya jujur, warnanya putih, rasanya manis. Betul tak, Pak? Pernah tak buah manggis itu bohong? Tidak pernah. Jadi ayat-ayat Allah
Jadi semua alam ciptaan dan isinya itu adalah ayat-ayat Allah. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kita bisa membuktikan Allah? Apakah Allah itu bisa dilihat? Bisa. Bagaimana cara melihat Allah? Lihatlah dengan semua apa yang Dia ciptakan di sekeliling kita. Itulah ayat-ayat kauniyahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tentang Al-Quran. Jadi Quran tadi terbagi dua. Pertama kita namakan qauliyah, qala yaqulu, qauliyah, perkataan. Itu dinamakan wahyu. Nah, Al-Quran yang kita pegang sekarang 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat langsung turun utuh tidak? Seperti turunnya kitab langsung kita beli di pasar, langsung kitab. Tidak seperti itu turunnya, Pak. Jadi Al-Quran itu turun secara mutawatir, terperinci, sedikit-sedikit turunnya. Ya kan? Sejak dari Nabi diangkat menjadi seorang Rasul usia 40 sampai Rasul menerima wahyu yang terakhir. Jadi dalam catatan sejarah, Al-Quran itu turun dari awal sampai akhir selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kitab Quran itu turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tidak langsung utuh turun. Jadi pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu turun secara beransur-ansur, ibu dan bapak? Nah, disinilah kalau kita belajar tentang memahami isi kandungan Quran, dinamakan asbabul nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Jadi setiap ayat Al-Quran itu ada sebab turun. Jadi kalau kita ingin memahami kandungan tafsir Quran, pertama pahami dulu kapan ayat itu turun. Contoh, asbabul nuzul Quran turun. Quran surat Al-Had ayat 7, saya gambarkan. Ketika Rasulullah berdakwah, wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Ini Rasul dakwah. Suatu saat hari kiamat itu akan datang, kata Nabi, dan Allah akan hidupkan semua orang-orang yang telah meninggal puluhan tahun itu. Ya kan? Dalam Quran surat Al-Had ayat 7. Nah, ketika Rasul ngomong seperti itu, ada 2 orang sahabat, namanya Ubay bin Ka'ab, Al-As bin Wa'il. Dia tidak percaya dengan ucapan Nabi yang berkata bahwa Allah hari kiamat akan datang, Allah hidupkan semua orang yang telah meninggal. Balik ke rumah, bahasa kita, Ubay bin Ka'ab, Al-As bin Wa'il ini tadi ngambil cangkul, ngambil linggis. Dicarinya kuburan yang sudah puluhan tahun mati. Dibongkar kuburan tua, diambil tulang belulang itu, Pak. Ubay bin Ka'ab, Al-As bin Wa'il. Itu kalau pengen tahu, ya. Tulang belulang yang dibongkarnya oleh Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il tadi dibawa, dihadapkan di depan Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana mungkin seseorang yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah puluhan tahun mati seperti ini akan hidup kembali? Rasul tidak bisa jawab. Lalu turun Quran surat Yasin 78, 79. Itulah namanya asbabul nuzul, sebab turun. Ketika Rasulullah ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, Al-As bin Wa'il, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur seperti ini akan hidup kembali ya Rasulullah? Ketika Rasulullah terdiam, malaikat Jibril turun membawa ayat dari Allah. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Itu sejarah namanya, Pak. Muhammad bahasanya, katakan, aku yang menciptakan manusia
Aku yang mematikan manusia dan nanti aku yang akan menghidupkan manusia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha ukhrijukum naratan ukhra. Dari tanah manusia kuciptakan, mati kumasukkan ke dalam tanah, dan nanti bangkit dari kiamat, bangkit pun dari tanah kembali. Itu contoh kita memahami ayat. Nah, jadi jangan membaca ayat itu langsung kita tafsirkan seperti akal pikiran kita, khawatir sesat, Pak. Ya, khawatir sesat. Itu contoh-contoh kepada Al-Qur'annya. Yang terakhir, yang ketiga, Al-Qur'an itu di samping petunjuk bagi kita, Ibu Bapak, Al-Qur'an itu jadi obat, Pak. Jadi obat. Contoh, kenapa Al-Quran dikatakan jadi obat? Quran surat berapa ya? Al-Isra ayat 82. Insyaallah bunyinya seperti ini. Ayat ini sering dibaca oleh ustaz-ustaz kalau nak meruqyah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, huwa syifa, menjadi obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Artinya Al-Quran itu menjadi obat kalau dipahami, kalau dipelajari dan diamalkan oleh orang-orang mukmin, orang yang beriman. Contoh, kenapa Al-Quran jadi obat? Coba ibu kalau lagi marah-marah. Kalau lagi marah-marah, ambil air wudhu, baca Quran. Dingin tidak hatinya, Bu? Dingin. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat Quran, Pak, hatinya tuh bergetar. Dingin, sejuk. Itu orang beriman. Makanya kalau kita lagi emosi, lagi marah, ambil air wudhu, sholat, atau tidak sholat, duduk di tempat yang baik dan bersih, baca Quran. Sejuk hati kita. Itu sudah janji Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu obat bagi orang-orang beriman. Oh, obat. Tapi apa kata Allah? Wala yaziduz zalimina illa khasara. Tapi bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang Islam yang tidak beriman, bagi orang-orang Islam yang tidak pernah dekat dengan masjid, bagi orang Islam yang jauh dari majelis taklim, Al-Quran itu cuma membuat kerugian saja. Itu. Jadi kalau ada di antara kita, ada orang yang membacakan Quran, terdengar suara Quran, panas kupingnya, Pak. Itu termasuk wala yaziduz zalimina illa khasar. Orang yang zalim. Tidak percaya ibu? Jengok lawan kesurupan dibacakan Quran, marah dia. Ya Bu ya? Jadi kalau ada sahabat kita, saudara kita, terdengar orang baca Quran, terdengar orang bermajelis, tidak senang dengan orang yang dekat dengan Quran, kita termasuk orang wala yaziduz zalimina illa khasara, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, cobalah ibu kalau benci dengan Quran. Lagi ada yang nyetel kaset ngaji, datang ke masjid marah-marah, nah, itu zalim. Ya Bu ya? Jadi orang yang tidak senang dengan bacaan Quran itu, Bu, kalau dia tidak suka, berarti dia termasuk orang yang zalim. Makanya kalau orang kesurupan dibacakan Quran, dia berontak, marah. Ada. Itu kan? Cobalah kamu. Ada dah orang yang kesurupan dibacakan Quran nyanyi dia, senang dengarnya? Tidak ada. Jadi orang-orang yang zalim itu, Pak, tidak mau dia dekat dengan Quran. Ayo kita ke masjid, tadarus Quran. Sibuk dengan urusan dunia. Awal mulanya punya motor satu, bisnis, sales. Masih rajin ke masjid, Pak. Masih rajin.
Semakin hari semakin meningkat usahanya, sudah ganti mobil pick up, lah mulai mundur ke masjid. Dan tahun berikutnya sudah punya ruko, bisnisnya lancar lagi, sibuk dengan urusan dunia, jarang lagi ke masjid. Jadi sampai kita wala yaziduz zalimina illa khosara. Jadi orang-orang yang beriman itu jadikan Al-Quran itu sebagai obat di dalam kehidupan kita, Pak. Jangan termasuk kita menjadi orang-orang yang zalim. Al-Isra ayat 82 insyaallah amalkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang mukmin. Wala yaziduz zalimina illa khosara. Tapi bagi orang-orang yang zalim dengan Al-Quran, dengan ajaran Quran, dia menganggap bahwa Al-Quran itu cuma membuat kesibukan, ganggu bisnis kita saja. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, insyaallah kita termasuk orang-orang yang Allah pilih. Allahu yastafi minal malaikati rasulah wa minan nas. Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang gemar membaca Al-Quran. Terakhir, saya simpulkan kita ini, ada orang itu yang gemar menghafal Quran, ada orang itu yang gemar menghafal dan memahami Al-Quran. Ya. Jangan sampai kita itu cuma menghafal Quran saja, cuman menghafizkan saja, tapi kita tidak berusaha untuk memahami isi esensi kandungan Quran itu. Man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, itulah orang yang lebih baik. Jadi pahami Quran, pelajari Al-Quran, hafalkan Quran, ajarkan isi kandungan Al-Quran itu. Menurut Profesor Quraisy Shihab, saya lebih suka kepada orang yang hafal 1, 2, 3 ayat Al-Quran, tapi mereka menyampaikan ajaran Quran itu. Bukan berarti saya tidak senang dengan orang-orang yang mengejar hafiz sampai 30 juz, tapi untuk dirinya sendiri tidak pernah mengajarkan isi kandungan Al-Quran itu. Jadi yang paling baik, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin kita saring dan sharingkan, kita buka 2 pertanyaan saja. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak, silakan. Tema kita pada pagi hari ini, silakan. Pertanyaan mungkin cukup ya. Ibu ada yang bertanya? Ibu, Itu belakang ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya Pak, saya kan kerjanya di jalan Pak ya, sering mau isi waktu tuh kerja tuh jam 8 sampai jam 10 tuh lah selesai. Nah saya tuh sering iseng untuk nunggu jam pulang tuh sampai jam 1. Nah saya sering baca Quran di HP itu Pak ya. Saya kan bikin aplikasi, jadi saya sering baca di HP itu untuk menghafal, melancarkan. Nah saya ini kerjanya kotor Pak, pegang tangan, hanya cuci tangan. Misalnya kita nggak berwudu Pak, kita baca Quran tuh berdosa nggak Pak? Itu yang mau saya tanyakan. Seharusnya kan kalau kita baca Al-Quran itu harus berwudu dulu. Ya. Sedangkan itu bacanya di HP hanya untuk menunggu waktu pulang jam kerja. Ya. Boleh kalau Pak, itu berdosa nggak? Ya. Membaca Al-Quran itu adabnya, ya. Kalau kita mengambil sebuah pelajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i,
Imam Syafi'i itu hafal Quran ketika usia 7 tahun. Luar biasa. Nah, karena Imam Syafi'i ini sama seperti kita manusia, gurunya Imam Maliki. Jadi Imam Syafi'i ini ketika menghafal Quran, mudah hafal, terkadang juga mudah hilang. Lupa hafalannya tadi. Suatu saat Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Maliki, "Imam, guru," kata bahasa kitanya, "aku ini mudah hafal Quran, mudah juga hilang." Apa jawab gurunya Imam Maliki? "Murid, Al-Quran itu adalah cahaya, wahyu, ya kan? Cahaya. Dan dia akan turun kepada manusia, mampirnya di hati. Hati itu diumpamakan oleh Imam Maliki adalah cermin kaca jendela, ya kan? Jadi kalau cermin kaca jendela atau hati itu kotor, jarang sekali kita bersihkan, maka sinar cahaya itu akan tidak utuh masuk ke dalam, terhalang. Ya. Cahaya itu adalah Al-Quran, cermin itu adalah hati. Jadi sinar matahari itu kalau dia nak masuk ke rumah, terpantul karena cermin rumah tadi yang kotor, jendela tadi yang kotor, jarang dielap, sinar itu tetap masuk, Bapak, tapi tidak utuh masuknya. Jadi bagaimana kata Imam Syafi'i kepada Imam Maliki? Sering-sering bersihkan cerminmu supaya sinarnya masuk utuh. Ya. Artinya sering-sering bersihkan hati kita ini. Makanya dalam Quran surat As-Samsi ayat 8, 7 dan 8 itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Aku siapkan 2 jalan bagi manusia. Ini jalan kebaikan dan ini jalan keburukan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya. Jadi kalimat membersihkan hati itu artinya hindarkan kita dari perbuatan yang Allah tidak suka. Jadi bersihkan, itu langkah pertama kalau kita mengikuti Imam Syafi'i. Pertanyaan ibu tadi, bolehkah kita ini membaca Quran yang seharusnya dalam keadaan baju bersih, di tempat yang bersih, berwudu, itu lebih baik. Ya. Semua alam bumi ini ibu semuanya suci, bersih, kecuali tempat buang hajat. Ya. Dan tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran.